Lebih ngerinya. Tapi hendak apa lah. Sebab orang akan datang tahun. Muno mati orang. Tidak ada. Kau jai tika mati orang. Tsunami hendak apa-apa tepu pada dia. Murtuh lebih mati manusia. Hanya adalah hitungan detik. Mungkin. Tapi perlu dicatat bahawa dalam Al-Quran yang mulia, ketika gecikat ayat azab, dalam Al-Quran dipakai redaksi in. Jika, mungkin, boleh, tidak pasti. Tapi ketika berbicara dalam konteks rahmat, luas ampunan Allah, luas rahmat Allah, dipakai pasti. Dipakai pasti. Sehingga ibi faedah bahawa tanya harus lebih mengedepankan rahmat Allah daripada tak perihal Allah. Tanya boleh takut, tanya geyu takut, tetapi takut tanya kepada azab Allah. Tidak boleh mematahkan semangat kita tanya terlebih-lebih dalam bulan Ramadan daripada mengharap ampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga kasibuk katuk juruji juruti macam sebagainya. Nah yang kena pula rumah-rumah kena jak lautan, kena perlu lautan, kena tinggal hidup langli macam sebagainya. Nyu akibat daripada info-info yang tidak bertanggungjawab benar. Tanya you takut kepada Allah. Kan medu mazhabnya kepegang oleh Tuhan. Hana payah teruk azabnya tadi. Hana payah teruk suara teriakannya mati urang. Ngan atrah handu dak udung prak-prak mati urang. Yang nang geragak tiura do terbe mati. Hana payah tu sapu tu. Menjuta mati manusia. Jih lebih patut untuk tak takutlah. Nah, maka daripadanya apabila teruk badon berupa SMS bahawa malam Jumaat ke haji meno haji mudi ke pegah le urungnya ke pegah le abunya ke pegah le abuje, jangan sebarkan. Becok kirim le kudu lain yang informasi yang tidak bertanggungjawab. Masalah akan terjadi ukhan malam Jumaat ke macam semuanya. Serahkan itu kepada Allah. Yang hak prerogatif Allah Taala. Gubi je hana pi je. Menjong Nabi hana payah agak preh malam Jumaat ke tadi. Malam Jumaatnya pi je tu. Mesti ada pi je tu. Karena mungkin kapanpun Allah memberikan azab. Adapun dalil yang dijadikan referensi atau acuan atau pegangan tentang akan terjadi dukhan malam Jumaat ke yang bila bertepatan dengan 15 Ramadan. Mudah tak dah bantah? Yang pertama, menyuhana tanangi ngarat takhrid hadis dalam status hadis, punya tingkat ditanya tak puasa orang Sabtu mata hang kenang 15. Tekedikan orang Jumaat tak puasa orang Sabtu. Kacau puasa ngsiga dengan ulama-ulama kita yang kata-kata hana tak ikut pemerintah. Hang cik kena 14, hang kena 15, 12 kena. Orang tak pegang hadinya ke hidup. Nyo ngakai lebih tanah pegah tanah kalan derajat hadis nganyan matang hidup. Nyo apabila terjadi Ramadan bak 15 Ramadan hari malam Jumaat yang kita pejit dah bantah dengan logika umai long lu puasa orang Sabtu berarti long 12 ada kot. Muna mentah dah bantah. Ilong orang Sabtu pun ucap 12 berarti long anak kenang pada pegah. Mak haji nyankan menolong pegah. Tapi orang terkadang galak dah. Galak tak orang menggoreng informasi yang hana valid. Puya-puya orang menjadi popularitas. Mitah ya ngatanya. Seakan-akan katanya kalau lagi panitia akhirat. Wantai kena pedang akhirat payah gerembu oleh Tuhan katanya. Prediksi boleh saja. Perakiraan boleh saja. Tapi jangan berlebih-lebihan. Baik ia gagau hana umpu bigara-garanya. Memang ia orang god, tapi ia berlebih-lebihan hana god. Long baca dalam sebuah kitab Takhwifum minan nar. Takhwifum minan nar yang dikarang li Ibnu Rajab Al-Hanbali. Allah berfirman dalam Al-Quran, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Takut le kata ke neraka, tanyonyo gi takut ke neraka. Maka dijelaskan hinan derajat takut kepada azab. Derajat takut kepada neraka itu 4 buah tingkat. Buah derajat takut. Sehingga na ulama yang wate genging apui, boh apui lan dunianya kena apui lan neraka kecau ah. Pani apui lain, apui lan neraka gebetren. Ketika Nabiullah Adam guna tut engkut, guna pakai menjadi fasilitas pelengkap udip dunia, maka hana apui lan dunia giu putun apui lan dunia bacut.
Maka dilakukanlah proses penurunan apui hingga ke sepuh dalam hutan samudera yang cukup luas. Berpendam sekian lama, merubah warna dari merah je ke putih, dari putih je dan macam sebagainya, sebagaimana proses hadis disebutkan prosesnya dalam hadis, hingga akhirnya adalah apuinya yang kena dalam dunia. Jika demikian adanya, berarti apu yang kita pakai dalam dunia nya kena apui neraka. Cuma volumenya saja yang kecil. Long baca dalam kitab Takhwifum Minan Nar yang dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, nah ulama yang hanya gerak apui dalam dunia. Menyona orang pi rukuk bau yo rukuk apui. Munyo tengah magun bak kompor na apui. Na ulama ya, orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah, yang wate gerak apui pintan. Gerak apui pintan, memang ke apui nyan tinggal ge. Karena nyan dimnan apui tinggal ge neraka kiban. Gerak apui pintan. Gerak orang pi rukuk pintan. De gerak tak ubde bro pi pintan. Ini adalah merupakan takut yang membuat mudarat dunia berkaitan. Kakak hanya dah buat apa? Yang takut. Tapi takut itu belum tentu menjadi baik. Tengok tengah dah semayang, dah orang pergi rukuk, dah sampai kapintan, hanya dah semayang. Kena tengah ya abut, tengah dah dengar abut, tengku ke pergi rukuk, kapintan, hanya dah abut. Padahal rasa takut itu baik pada dasarnya. Tetapi di saat memudaratkan sesuatu yang lain, dia kehanaga cik. Itanya nak ada pelihara limau tu. Dan utek bro kameng, dan utek bro limau. Bantaba suara kan dengar dekat pui kali pinsal lang limau ini. Pada dasarnya takut itu baik, tapi di saat menjadi penghalang antara lain, saat itu dia tidak baik. Ia ke akhirat itu God. Tapi ia akhirat sampai ke hanjum tak pergi dulu kata kurung dah dalam rumah. Junuti rumah kata top. Junuti rumah kata top. Mata dengar nak sui melasah tu suruh ni. Tu nya pergi letak punyung kaya tu. Ini menjadi tidak baiknya akibat daripada penyebaran informasi benar. Maka ketika nak tu informasi lagi nyamuno sebagai orang yang beriman, yang punya ilmu pengetahuan agama, baik sebarkan dia. Baik ikut menyebarkan informasi. Pegah le Abu Polan malam Jumaat ke giu tamo larmo hang biji YouTube punyung-punyung. Pegah le nan YouTube punyung YouTube 20 hong gimana top jarah si dua boh sekan. Tatok punyung dah apa-apa. Abai pegah asapnya itama mak mandur hong. Pak payah lek tolong mangan, katok tolong dah soto ada ni. Jadi terkadang hana logika. Asap itu akan masuk seluruh lubang. Itu nak hidung dua boh. Babah sabah, punyung dua boh. Gimana tok si katok? Gimana tok badan? Diperintahkan untuk menutup seluruh lubang-lubang. Gimana tu lumayan? Kakak payah minta apa dia? Beliau apa sabah malam Jumaat ke orang-orang support dia buka puasa kan mulai hidup hidung. Yang ke mati ngentopnya nanti. Ke ngatap. Jadi inilah informasi-informasi yang tidak bertanggungjawab. Nyo bercarang dalam menyingkapi informasi tanya. Baik oleh info salah, hana valid, golam tentai betul, ya hana ampu ya, cok habanyan, sipra oleh ilm. Kafa bil mar'i kadzib idza ahdasa kullama sami'a. Seseorang itu dianggap pendusta apabila ikut menyebarkan informasi yang tidak diperiksa kebenarannya, pendusta aja. Makanya perlu untuk kita jelaskan. Jadi tanya umat Islamnya harus kritis. Umat Islamnya harus berilmiah harus. Baik baca kana info makada info kana benda. Jadi terkadang itulah karena orangnya na media. Terkadang kita nyonyo latah. Jadi bana tabah informasi ko bumbui kemudian kirimkan. Yang berkelam sang SMS yang kita maklum melalui messenger, pesan Facebook, hana lain ku judul. Baru pesan 8 buah panggilan. 8 buah tanda WhatsApp, sekian buah tanda Messenger. Hana lain pertanyaan. Gurenya ke mana? Dan yang sebut tu gure, mak roh ku jujuluti kat YouTube mendunya ke bancaran. Yang sebut tu gure, maklum ke klik orang malang kaki belau lampuh pak lakolong pak mana ke. Ke pegah air geduk leh no gaduh langli ya ke malam Jumaat. Jadi macam informasinya. Kita bukan tidak takut kepada azab Allah. Kita takut karena mungkin bagi Allah untuk azab kita. Tetapi informasi hadis yang dijadikan sebagai alat untuk pria katanya, hadis tersebut tidak sahih. Ya, mana?
Jadinya orang silu yang dirahmati Allah. Jadi dalam menyingkapi berita tersebut harus bijaksana. Jadi pesan Long kepada diri pribadi dan kepada kita mandum, takutlah kepada Allah, takutlah kepada azab Allah Subhanahu wa taala.